Di akuntan ini berusaha untuk menyajikan kepada stakeholders informasi tentang bagaimana resources dari suatu entitas, lalu kemudian bagaimana entitas ini berkembang dan bagaimana entitas ini ke depan. Dibuatlah struktur keilmuannya. Saya rasa akuntan ini sangat penting sekali perannya. Ini episode yang saya pikir harus saya buat. Ini menyangkut profesi di mana saya adalah menjadi bagian darinya dan tidak banyak orang tahu padahal penting banget. Jadi saya akan bicara tentang profesi akuntansi sekarang dan saya mengundang seorang akuntan yang sekarang sedang menjabat satu jabatan penting di Republik ini, itu Wakil Ketua BPK. Ya, ini dia. Saya manggilnya AJP, Agus Joko Pramono. Tapi wong kita. Tapi bukan masalah itulah ya. Ini penting. Jadi akuntan, ini profesi ke depan atau Pak AJP terangin dulu deh. Akuntan itu fungsinya apa sih? Perannya apa sih? Jadi akuntan ini bisnis utamanya sebenarnya adalah membantu orang memberikan informasi untuk mengambil keputusan di bidang ekonomi sebenarnya. Decision making. Decision making. Jadi dia bisnis akuntan itu adalah bisnis providing informasi yang relevan untuk ngambil. Bukan bisnis kali, peran kali ya. Ya, berperan. Karena tidak semua akuntan berbisnis. Iya, iya. Saya berbisnis. Artinya maksudnya urusannya itu adalah membantu orang untuk ngambil keputusan. Pengambilan keputusan. Provide financial information biasanya ya. Biasanya financial information karena informasi keuangan. Bidang ekonomi yang paling mudah itu adalah diukur dengan posisi finansial kan seperti itu. Ya. Jadi akuntan ini berusaha untuk menyajikan kepada stakeholders informasi tentang bagaimana resources dari suatu entitas, lalu kemudian bagaimana entitas ini berkembang dan bagaimana entitas ini ke depan. Ya. Dibuatlah struktur keilmuannya. Ya, untuk itu saya rasa akuntan ini sangat penting sekali perannya. Nah, kemampuan akuntan yang paling utama adalah mengkuantifisir dari transaksi ekonomi itu, kuantitatifkan untuk sedemikian rupa sehingga mudah diukur dari tahun ke tahun, kemudian dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Dan ini penting untuk pengambilan keputusan. Sangat penting karena pengambilan keputusan itu biasanya didasarkan pada informasi yang lalu, dikombinkan dengan informasi sekarang, dikombinkan dengan proyeksi informasi ke depan. Itu biasanya keputusan-keputusan penting dibuat dengan metodologi seperti itu. Dan akuntanlah yang mempunyai kapasitas untuk mengkuantifikasikan suatu transaksi ekonomi. Saya berikan contoh. Dan bukan matematis. Ini bukan kerjaan matematikawan. Ya, karena begini. Dalam konteks saya berikan contoh ya. Kalau 1 ditambah 1, 2 itu kerjaan matematika. Tapi pada waktu dia matematika ingin mengkuantifikasikan 1 kursi ditambah 1 meja, itu matematikawan tidak bisa menjawab itu. Dia akan bilang 1 kursi 1 meja. Tapi kalau akuntan, dia kuantifikasikan menjadi satuan uang semuanya. Jadi makalah muncul teori dalam akuntansi itu bagaimana pengakuan pendapatan, bagaimana pengakuan transaksi biaya, pendapatan, kemudian bagaimana mengukurnya dan bagaimana melaporkannya. Agar semua transaksi itu bisa dikuantifikasikan dalam bentuk nilai uang sehingga bisa dijumlahkan. Jadi kalau kita lihat balance sheet, laporan keuangan itu ada macam-macam tuh, ada kas, ada piutang, ada aset, ada mobil ya. Dan bisa dijumlahkan. Ya. Itu suatu hal yang sebenarnya ini pekerjaan akuntan. Ini pekerjaan akuntan sebenarnya di awal pondasinya itu adalah itu. Dan akuntan itu kan bekerja di macam-macam ya, bukan hanya menyiapkan laporan keuangan. Ya. Ada juga yang audit. Mungkin Pak AJP bisa menerangkan apa saja sih peran akuntan sehari-hari itu? Ya. Jadi akuntan itu ilmu pondasinya dulu. Ilmu pondasinya, semacam orang memahami bahasa, semacam orang memahami komputer, semacam orang memahami yang lain dalam konteks ini. Lalu ke depannya dia bisa muncul dalam bentuk serving yang berbeda-beda. Misalnya ada akuntan yang berfungsi sebagai pemeriksa, maka dia jadi auditor. Maka dia jadi auditor. Auditor itu juga dibagi dua.
Ada dia menjadi auditor internal suatu organisasi, ada dia menjadi auditor eksternal suatu organisasi. Nah, ini akuntan yang menjadi auditor. Oke. Ada juga akuntan yang mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan keilmuan dalam konteks accounting. Maka dia akan menjadi akuntan pendidik. Pendidik, ya. Pendidik akuntan pendidik. Maka dia mengembangkan bagaimana metodologi belajar yang paling cocok atau yang paling relevan dengan current condition. Ada yang juga menjadi akuntan yang kemudian berkembang menjadi konsultan pajak. Ya. Kemudian ada akuntan yang berkembang menjadi akuntan manajemen. Dia bekerja untuk dalam suatu perusahaan tertentu. Basic keilmuannya sama, yaitu accounting. Advancing prosesnya kemudian berbeda, tingkat pendalaman yang berbeda. Namun semuanya itu kembali kepada modeling bahwa bagaimana suatu informasi itu dikuantifisir sehingga digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan ini sangat penting sekali untuk difahami bahwa ini adalah bisnis akuntan yang sebenarnya. Nah, tiba-tiba di era sekarang orang melihat bahwa loh, keputusan ini sangat sulit sekali diambil. Kenapa? Karena keadaan sekarang itu kita masukin era VUCA namanya. VUCA itu volatile, uncertain, kompleks dan ambigu. Sehingga orang ngambil keputusan itu sangat meragukan gitu. Sebenarnya dalam era konteks ini akuntan bisa lebih ambil peran. Mengapa? Karena dialah yang punya satu-satunya ilmu yang secara konsisten, kemudian secara terukur mengambil keputusan untuk mengkuantifikasikan nilai-nilai ekonomi dari tahun ke tahun terus begitu. Karena dia punya ini. Pak JP, bukannya sekarang ya dengan kemajuan dunia AI ya, artificial intelligence, karena kita menggunakan robot, ada mesin penghitung, jadi fungsi-fungsi akuntan yang ngitung, yang memeriksa, yang menganalisa itu terancam juga ya. Iya. Dalam konteks kerjaan mekanikal, bukan cuma akuntan, semua profesi juga akan terancam dengan kapasitas itu. Dalam kerjaan dari A ke B, dari B ke C, itu dengan adanya proses itu. Nah, dalam konteks saya berpikir bahwa positioning akuntan itu akan dapat tetap terus diberdayakan dan digunakan karena begini, AI, robotik, ataupun data modeling, itu dia akan terkait dengan variabel. Variabel yang sudah terbahas dalam AI, maka dia akan menghasilkan suatu keputusan dalam konteks itu. Tetapi dalam perekonomian itu variabelnya banyak sekali. Bentuk transaksi itu banyak sekali. Dan modeling itu banyak sekali. Dalam konteks ini, pemahaman akuntan sangat penting untuk agar terus di-upgrade tentang pemahaman variabel-variabel ini hingga tidak tergantikan posisinya. Jadi tidak melulu tentang hitung-menghitung ya, di mana komputer akan jauh lebih cepat, jauh lebih akurat daripada peran seorang akuntan. Tidak, sangat tidak. Karena peran akuntan pada prinsipnya menggunakan namanya justifikasi atau kita sebutkan professional judgment. Professional judgment. Nah, itu membutuhkan suatu pertimbangan tertentu, pengalaman tertentu, struktur standar tertentu, sehingga seseorang itu bisa menggunakan kapasitas keilmuannya dalam memberikan informasi yang kira-kira relevan dalam pengambilan keputusan. Dan ini penting sekali. Jadi sampai kapanpun akuntan tetap harus ada dan tetap akan ada. Dalam tanda kutip. Akuntan yang bagaimana? Yang bagaimana dulu. Nah, tentu saja akuntan yang bisa mengupdate diri. Betul, itu penting sekali karena beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara dalam konteks akuntan pendidikan. Kemudian saya bertanya, apakah metode pendidikan... Dulu Pak JP Asdos juga ya? Iya, sama kita. Jadi beliau dia asisten dosen dulu junior saya sebenarnya. Tapi sekarang dia up there gitu aja. Oke, terus. Yeah. Jadi saya bertanya kepada teman-teman pada saat itu, bagaimana cara mereka belajar akuntansi sekarang. Which is seperti kita dulu di tahun 90-an, belajar akuntansi di mana ada neraca 12 lajur, ada trial balance, adjusted trial balance, kemudian balance sheet, kemudian income statement, kemudian statement of owner's equity. Nah, kemudian jadilah 12 lajur itu kita dulu merasa itulah
puncak pencapaian seorang akuntan itu dulu. Udah gaya banget itu. Udah gaya banget kalau sudah bisa menyelesaikan itu dan balance itu udah gaya banget. Tapi kalau nggak balance itu keringetan keringet dingin itu. Terus. Nah, karena kita kalau nggak balance itu, Iya. belum selesai mengerjakan kita udah tahu kalau pasti salah. Pasti ada yang salah. Pasti salah kalau nggak balance. Nah, pertanyaannya, kita tanyakan sekarang, siapa corporate mana, perusahaan mana yang masih menggunakan ini? Pertanyaannya, mengapa masih tetap dipelajari dalam konteks ini? Apa tidak punya metodologi lain untuk mempermudah pemahaman? Semua orang udah pakai software Deck Easy Accounting. Adalah lebih baik kita membedah software, menyamakan persepsi antara sistem informasi dengan accounting proses itu didalami sedemikian rupa sehingga kita bisa menentukan mana positioning yang akan diambil oleh akuntan. Karena Pak Helmi ya, akuntan punya kelemahan mendasar. Apa itu? Karena kadang-kadang keilmuannya menjadi tidak relevan. Ini akuntan yang tidak mengupgrade dirinya. Akuntan yang terlalu mikro kah? Akuntan yang terlalu berpikir bahwa keilmuan dia itu adalah super exact. Padahal karena kita belajar akuntansi di awal dulu, dikasih tahu dosen, ini seni loh. Ya, art of recording. Itu kan dulu ya. Walaupun definisi akuntansi kan kemudian berubah-berubah juga ya. Nah, yaitu akuntan yang tidak menyadari bagaimana ilmu akuntansi ini terbentuk. Awalnya seni pencatatan. Ya, jadi kita harus akuntan yang terlalu berpikir narrow sehingga dia merasa bahwa tugas dia itu adalah cuma financial report, kemudian mendefinisikan financial report, mengartikan financial report, itu akan terlindas oleh zaman. Mengapa? Karena ada dasar keilmuan akuntansi yang unstable, yang menyebabkan tidak relevan. Contoh misalnya, ada perusahaan-perusahaan startup, saya ditanya itu, yang diukur begini tapi nilainya tinggi. Kenapa kok para akuntan menilai bahwa ini rugi? Ya, tapi valuasinya bisa tinggi. Berarti orang tetap beli dengan harga mahal. Itu ada hubungannya nggak? Saya sampaikan ada beberapa ilmu akuntansi yang harus difahami bahwa akuntansi itu punya namanya asumsi dasar untuk bisa jadi ilmu. Ada asumsi dasar untuk bisa dia berjalan. Asumsi dasar ini yang perlu kita redefine sehingga kita mengatakan bahwa asumsi dasar itu tidak relevan. Padahal itu pembentuk ilmu. Saya berikan contoh begini. Salah satu asumsi dasar yang paling membuat hal ini tidak relevan itu kita punya cerita tentang stable monetary unit. Stable monetary unit. Jadi akuntan itu mengatakan bahwa harga uang pada waktu transaksi dengan harga uang di tanggal pelaporan itu sama. Jadi kita tidak perlu menjurnal position ini. Padahal realitanya kan tidak demikian. Realitanya tidak demikian. Itu Pak JP itu skripsi saya tuh. Saya waktu skripsi saya dengan Pak Sembiring itu adalah saya melibatkan itu bahwa kurs itu berubah. Bagaimana adjustmentnya kalau kurs itu berubah dari waktu ke waktu. Nah betul. Nah akuntan baru memasukkan info tentang selisih nilai kurs, sudah masuk dalam accounting model. Jadi kalau kita pegang uang dalam mata uang selain rupiah atau mata uang asing, maka kita adjust dengan menggunakan value sekarang. Tapi yang namanya nilai uang terhadap barang, kan kita kan membukukan barang itu pakai uang, juga kan berubah. Jadi pemahaman terhadap ini menjadi tidak relevan. Ilmu akuntansi itu menjadi tidak relevan dalam mengukur profit, dalam mengukur value itu menjadi tidak relevan karena salah satu asumsi dasar pembentuk bahwa ini bisa dicatat itu adalah stable monetary walaupun dia tidak stable. Nah pertanyaannya, mengapa kok kita mengasumsi dasarkan stable padahal dia tidak stable? Karena begini. Kalau kita mengasumsikan dia tidak stable, tidak ada ilmu akuntansi itu, apakah kita mau mencatat tiap hari? Kita catat pada waktu dia transaksi, lalu kita ukur di akhir tahun. Padahal ini posisi turun naik. Roller coaster itu. Roller coaster. Makanya muncul pendekatan baru di IFRS itu, per tanggal pelaporan boleh saja you adakan revaluasi. Nah itu sebenarnya
ilmu yang mendekat-dekatkan dengan menggeserkan posisi daripada basic assumption dalam accounting. Padahal basic assumption itu ilmu. Maksud saya, akuntan harus memahami bahwa selain kita punya kelebihan dalam mengkuantifisir, ada dasar tertentu dari pengkuantifisiran ini yang tidak relevan. Saya berikan contoh lagi, ada 10 sebenarnya. Kita bisa bicara 3 semester kalau saya jelaskan semua. Dosen ini. Tapi saya lebih senior. Ini lebih senior. Asdos pertama ini. Jadi kita asdos berikutnya pengganti beliau. Rumah dinasnya juga waktu itu turun-temurun. Diwariskan. Okay. Jadi salah satunya going concern. Going concern, ya. Kenapa akuntansi bisa dicatat? Kenapa ada teori depresiasi? Kenapa ada teori income smoothing dan sebagainya? Itu kan ada depresiasi. Karena ada konsep tentang going concern. Pertanyaannya, apakah semua perusahaan yang sekarang ini, business entity yang sekarang ini dibangun dengan konsep going concern? Banyak yang tidak. Banyak yang modal ventura, dia cuma mau dirikan ini 3 tahun. Banyak yang misalnya kita misalnya punya bisnis oil and gas yang memang kita mau masuk sebesar kontrak aja, misalnya sesuai 8 tahun, dengan deposit di dalam, sesuai dengan deposit di dalam, atau sesuai kontrak saja itu sekitar 8 tahun atau 10 tahun. Segitu dong, ya. Ya, seharusnya bubar semua ilmu akuntansi karena dia nggak cerita tentang going concern. Nah, jadi maksud saya akuntan harus sadar ini bahwa salah asumsi dasar itu bisa saja membuat informasi yang dia tampilkan itu irrelevan, sehingga tidak berpikir bahwa value daripada suatu nilai ekonomi itu terdegradasi dengan model yang ada di akuntan. Nih Pak JP, ini satu hal yang menarik nih. Ya. Saya alhamdulillah termasuk senior yang bertahan karena saya mau belajar. Bisnis model itu berubah. Ya. Banyak orang seumur saya, junior di bawah saya itu udah nggak habis mengerti. Kok bisa ada perusahaan rugi, secara accounting rugi, tetapi valuasinya, nilai sahamnya tinggi sekali. Nah, padahal kan kalau kita secara accounting kan kita biasanya kalau kita ngitung nilai perusahaan kan kita jumlahkan tuh kasnya berapa, asetnya berapa gitu. Padahal di valuasi ada ilmu-ilmu lain. Masih relevan nggak sih tugas akuntan, peran akuntan dalam isu di mana bisnis model valuasi sekarang menjadi jauh lebih on daripada yang lalu? Ya, salah satu kata kuncinya adalah akuntan harus mengupgrade positioningnya yang tadinya cuma historical model di dalam salah satu asumsi dasar dalam akuntansi itu adalah historical. Jadi kita mencatat itu berdasarkan ini yang lampau. Walaupun harganya udah berubah. Kan modeling bisnis berubah. Bisnis itu bukan diukur pada saat sekarang, yaitu diukur pada saat bagaimana pengembangan dia ke depan. Prospek, cerita tentang prospek. Nah, untuk bisnis-bisnis yang potensi prospeknya ini keluar dari variabel yang dibahas oleh accounting, dia tidak bisa tertangkap oleh ilmu akuntansi semata. Jadi akuntansi harus mengupgrade dengan kemampuan memproyeksi, kemampuan untuk memvaluasi. Ya, itu. Jadi positioning accountant tidak bisa berdiri dalam konteks sendiri keilmuannya karena dia tahu sebenarnya kita mempunyai kelemahan mendasar dalam konteks asumsi dasar dalam pembentukan keilmuan ini. Karena kalau tidak ada asumsi dasar, tidak ada ilmu akuntansi. Tapi asumsi dasar ini dibuat untuk mempermudah agar kita bisa melakukan ini secara comparable. Tapi apakah ini relevan untuk dalam tanda kutip bisnis model tertentu? Ya tentu kita harus adjust. Kita harus adjust. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi saya kan banyak sekali. Saya ini banyak juga meng-coaching banyak bisnis anak muda. Apa mengesalkan juga Pak JP, karena mereka pasti betul dengan ide creation, ide marketing, menangkap masa depan, tetapi literasi keuangannya parah betul. Dalam beberapa penjurian saya bertanya tentang berapa HPP-mu, mereka tidak paham. OPEC sama CAPEC ketukar-tukar. Yang mestinya tidak masuk dalam biaya perusahaan mereka masukkan. Yang mestinya masuk, termasuk gaji mereka, tidak mereka masukkan. Jadi ini tugas para akuntan juga ya dalam ini. Ya begini, akuntan sangat bisa menjembatani pemahaman dalam konteks seperti itu. Karena current business itu
lebih dominan kepada perseptif. Betul. Dalam konteks yang bisnis-bisnis anak muda tadi yang startup, kemudian baru itu perusahaan rintisan. Ya, perusahaan itu dalam konteks itu biasanya perseptif. Jadi yang mereka lihat itu bukan current data, tapi proyeksi. Dan biasanya mengukurnya itu dengan mudah saja. Jumlah penduduk ada berapa, animo seperti apa, dan sebagainya seperti apa. Lalu dia kompilasikan itu menjadi market share, lalu dia kompilasikan menjadi economic value. Akuntan yang sebenarnya bisa menyisir ini, mana pemahaman-pemahaman yang valid secara historical proses, mana yang tidak valid. Mana yang berlebihan. Jadi peran akuntan dibutuhkan. Jadi saya lagi yang nonton acara ini, saya ingin menerangkan kenapa terjadi ada perusahaan ruginya triliunan, kok sahamnya tinggi. Kenapa? Yang dihitung sekarang valuasinya lebih kepada prospek di depan. Betul. Ya. Ada juga yang perusahaannya untung tapi valuasinya rendah. Ya, dan sebaliknya. Karena dianggap mungkin udah selesai dia. Ya, udah sampai di fase siklusnya udah mentok tuh. Udah maturity tinggal turun. Oke, Pak AJP sekarang wakil ketua BPK bidang apa yang Anda bidangin? Saya membidangi investigasi. Jadi investigasi itu ini menakutkan ini. Ya, jadi orang kalau didatangin oleh Pak AJP mikir-mikir tuh. Tidur nggak nyenyak tuh ya. Tapi itu dulu waktu tahun 2013 saya anggota 3 itu sosial, Kementerian Sosial, termasuk TVRI. Tempat untuk kita tidak bertemu ya. Tidak, belum ketemu pada saat itu. 2014 itu saya membawahi Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian. Kominfo dulu ya. Itu tahun 2013. 2013 ya sebelumnya. Waktu 2014 itu perekonomian, Menko Perekonomian, Keuangan, kemudian LPS, BI, OJK. Ya semua yang bidang-bidang keuangan itu, perdagangan, BKPM dan lain sebagainya. Nah, sejak 2019 itu menjadi wakil ketua. Jadi wakil ketua itu specifically investigasi dan internal proses. Nah, saya banyak belajar betul karena penugasan pertama saya dalam konteks investigasi itu Jiwasraya dan Asabri. Itu saya di mana peran BPK untuk menghitung kerugian sangat dipakai ya. Sangat. Jadi saya melihat bahwa pada saat itulah saya memahami bahwa ada distorsif di pasar Indonesia. Di pasar modal ya. Pasar modal pada saat itu. Pasar modal itu ada terjadi distorsi informasi yang sangat dominan. Pada waktu itu terjadi daily activity market yang biasanya 9 triliun turun langsung jadi 6 triliun. Itu artinya dalam tanda kutip mungkin terjadi distorsi 3 triliun per hari. Apa yang menyebabkan distorsi ini? Karena ada kemampuan mereka untuk melakukan perdagangan secara kelompok. Kalau istilah perdagangan umum kartel, kalau di istilah pasar modal mungkin insider trading. Baik, kita lompat sekarang bahwa para akuntan di Indonesia ini kan macam-macam ya. Ada akuntan pendidik, ada akuntan manajemen. Saya sekarang tergabung juga di akuntan manajemen. Saya adalah anggota IAMI ya. Kemudian ada akuntan publik yang kerjanya mengaudit perusahaan lain atau instansi. Ada akuntan pemerintahan, betul ya? Ada akuntan pemerintahan. Ya, jadi ada lagi nih akuntan apa? Kalau saya akuntan penghibur. Masuk juga saya kompartemen hiburan. Saya Edwin. Tapi ini kalau dilepas penyanyi juga nih. Jangan masuk lah. Nanti jadi saingan kita. Ada organisasi yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia. Dan sekarang kan profesi akuntan sendiri kan berubah ya. Berubah dari dulu ya, dari bertahun-tahun dulu. Kenapa? Karena ada masalah kemajuan teknologi, ada peran AI di situ, ada masuk cyber lagi ya, cyber crime yang juga merupakan hal yang harus diawasin ya, diaudit oleh akuntan. Jadi Pak AJP ngelihat AI ini gimana? Saya melihat bahwa begini, ilmu akuntansi itu adalah ilmu pondasi. Dalam bidang model penilaian suatu transaksi ekonomi, pengkuantifikasian itu suatu hal yang sangat penting dalam berbagai bidang. Makanya dulu saya masuk akuntan itu, kenapa masuk akuntan? Karena saya berpikir, wah, jadi akuntan itu semua perusahaan itu butuh, mau perusahaan apa saja.
mau perusahaan apa Pasti- saja. pasti ada ngitung. Pasti ada ngitungnya. Jadi saya lebih mudah berpikirnya gitu. Kalau saya dulu masuk ke dokteran, which is sebenarnya saya masuk pada waktu itu, pasti saya bekerja di rumah sakit aja jadi dokter dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau akuntan, mau kemana-mana itu pasti masuk, itu cara berpikir saya pada waktu itu. Jadi ini adalah pondasi, ilmu pondasi. Pada waktu tingkat berikutnya, maka muncullah spesifikasi. Ya. Muncullah spesifikasi. Jadi ada yang jadi pendidik, ada yang jadi perpajakan, ada yang jadi pemerintah, ada yang jadi external audit, kemudian dan lain sebagainya. Nah, yang menurut saya yang pada prakteknya membutuhkan detailing yang berbeda-beda. Ya. Detailing yang berbeda-beda. Dan itu sangat sulit bagi saya yang terbiasa dengan jadi external auditor, tiba-tiba loncat jadi akuntan perpajakan, itu sulit bagi saya, nggak bisa. Meskipun kita basicnya sama, kita basicnya sama akuntan, atau juga kita terbiasa jadi auditor, tiba-tiba jadi pendidik gitu. Ya ada yang mirip-mirip, kalau auditor eksternal, auditor internal mirip gitu. Tapi ada yang sangat jauh. Nah, menurut saya berpikir bahwa IAI itu seharusnya menaungi semua ini. Menaungi proses ini. Karena ini adalah rumah besarnya. Adapun kemudian baru nanti ada profesi spesifiknya gitu. Nah, apa yang diurus di rumah besar ini yaitu standar dan bisnis proses yang menjadi common, yang bersama. Standar cara berpikir accountingnya, ethical yang sama sejenisnya, dan lain sebagainya. Jadi yang common taruh di atas, yang tidak common taruh di bawah masing-masing, seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa saya ingin menjadikan IAI itu menjadi rumah besar profesi akuntansi, bukan cuma akuntan salah satu bidang saja. Jadi profesi akuntansi, karena bisa saja nanti ke depan mungkin ada accounting forensik cybercrime spesifik. Ya. Kemudian mungkin ke depan ada accountant yang akan bekerja di specifically masalah planning and business model. Kan? Ada accountant yang bekerja dan jumlahnya sangat besar karena akuntansi ini ilmu mendasar. Sehingga dia akan masuk menjadi Yang harus dikembangkan kemana-mana, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi seharusnya IAI itu menjadi payung bagi semua. Itu yang Anda rasakan belum? Nampaknya belum. Maka terjadilah pengkotak-kotakan ya, kurang terakulturasi, kemudian memisahkan diri dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Tapi saya berharap bahwa ini ada satu lagi peran akuntan yang saya rasa penting untuk diaplikasikan secara profesi. Kita sudah tahu bahwa data makro Indonesia itu harusnya bermula dari data report perekonomian. Pak Helmi, expenditure apapun pasti masuk di corporate tertentu, atau bisnis personal tertentu, atau apa tertentu, ya, atau perorangan tertentu. Ya. Sebagian besar expanding kita, expensing proses kita itu akan masuk kepada model-model pelaporan keuangan tertentu sebenarnya. Dalam benak saya, apabila profesi bisa mengkonsolidasikan model pelaporan dari seluruh bisnis proses yang ada dalam expense orang, expense Bapak berarti income bagi yang lain, saya maka nyebutnya satu sisi saja, dalam expanding proses orang, maka ini akan bisa merapihkan secara sistematis data makro di Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya akuntanlah yang berwenang kelompokkan, melaporkan, mensamarikan, kemudian menyampaikan report ini. Akuntan, ya posisinya. Yang kemudian dikonsolidatedkan. Sekarang kan banyak kelemahan di Indonesia apa? Underground economy. Sehingga data itu tidak terrecord. Mengapa underground economy? Ya kalau underground ekonominya tukang gorengan, ya underground ekonominya tidak terrecord karena dia tidak buat corporate dan lain sebagainya, tidak berbentuk corporate karena transaksinya rendah, langsung masuk hari itu juga di expense, hari itu juga jadi makan dan lain sebagainya. Ingat, dia bisa masuk ke sistem yang lain.
Kalau dia underground bisa, tetapi pada waktu dia beli tepung, misalnya kalau dia cerita gorengan, dia kan masuk di corporate, masuk di mana posisinya itu. Kalau sehari itu dapat, sehari itu habis, itu akan terrecord di sistem yang lain. Tapi bayangkan kalau yang undergroundnya ini sehari omsetnya miliar, contoh di Tanah Abang. Gitu. Contoh di Tanah Abang, gitu kan? Posisi. Bayangkan kalau yang underground ekonominya ini yang besar, maka banyak angka yang tidak tercapture. Nah, tidak tercapture dalam itu. Peran akuntan penting sekali apabila betul-betul diperankan. Yaitu bagaimana caranya? IAI ini harus membantu UMKM dalam memformulasikan financial report dan lain sebagainya. Lalu community model sifatnya. Ada yang membutuhkan data ini rapi, misalnya government, misalnya OJK, misalnya apa, lalu bekerja sama, lalu kemudian tugas daripada profesi membantu UMKM hingga dia menjadi bankable, hingga dia datanya rapi, hingga consolidated prosesnya jelas, dan dia sendiri bisa menggunakan datanya sendiri untuk ngambil keputusan. Karena kadang-kadang UMKM itu nggak sadar bahwa ada bagian-bagian tertentu dan dia terjerembab secara terus-menerus di dalam titik yang sama. Misalnya, sudah tahu cost of goods sold-nya 90%. Artinya marginnya cuma 10%. Tapi karena dia tidak mencatat itu, dia begitu-begitu aja. Dia pikir untung besar. Dia pikir untung besar. Kalau di secara rate mungkin secara absolut mungkin untung besar. Tapi kalau kita akuntan lihatnya ini mengapa terjadi 10%? Biasanya dia nikmatin aja proses itu sampai suatu ketika ada masalah, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba 10% ini langsung habis gitu. Padahal dengan mencatat, dengan membukukan, dia tahu, dia bisa menganalisis kenapa kok 90%, unsur mana yang paling banyak dan sebagainya. Unsur mana yang bisa dikurangi. Unsur mana yang bisa dikurangi. Yang bisa dikontrol. Itu tugas akuntan memberikan informasi kepada mereka. Kalau mereka berjalan saja, kalau akuntan 2-3 tahun sudah bisa menyimpulkan bentuk seperti itu, kalau orang umum bisa 10 tahun begitu loh, baru bisa menyimpulkan, dia tidak pakai ilmunya gitu. Oke, Pak JP, ini dalam rangka Kongres IAI sebentar lagi ya. Dan akan terjadi pemilihan ketua IAI yang baru di mana Pak JP termasuk salah satu kandidat. Tinggal 2 kandidat ya. Satu lagi adalah Bang Ardan Adi Perdana. Hari ini saya sebagai seorang akuntan ya juga punya tanggung jawab. Satu, untuk mensosialisasikan akuntan itu apa dan perannya apa manfaatnya dan bagaimana akuntan ke depan, apa tantangannya. Ya, jadi besok mungkin saya akan kembali, saya akan mewawancarain juga Bang Ardan ya untuk memberikan agar para pemilih nanti ya tahu semuanya. Ya, ini saya pikir visi misi itu perlu diketahui. Kalau Anda terpilih jadi ketua Ikatan Akuntan Indonesia, ini IAI ini juga kan banyak IAI ini ya. Ada Ikatan Arsitek, Ikatan Apoteker pun saya pikir IAI juga gitu. Ikatan Apoteker juga IAI. Jadi ini IAI yang mana? Jadi saya pikir inilah perlunya kita mensosialisasikan Ikatan Akuntan Indonesia, dan itu adalah tanggung jawab saya sebagai akuntan ya. Jadi apa visi misi seorang AJP kalau terpilih? IAI mau dibawa kemana? Jadi saya ingin agar karena ini wadah besarnya adalah profesi akuntansi, maka saya menyebutnya profesi akuntansi karena ya ini wadah besarnya. Ya, jadi saya ingin agar profesi akuntansi ini menjadi suatu profesi yang recognized by stakeholder, diakui oleh stakeholder bahwa dia memang merupakan suatu profesi yang membantu dalam pengambilan keputusan, dalam bidang keputusan dengan cara mempraktekkan ilmu-ilmu accountingnya sehingga menambah value added pengambilan keputusan di 3 titik. Pertama, menambah di entitas. Yang kedua, di pasar. Yang ketiga adalah di perekonomian nasional secara keseluruhan. Bayangkan ini suatu hal yang memang achievable sebenarnya dengan step-step tertentu. Jadi dia bisa cerita tentang mikro di pasar, dia bisa cerita tentang di entitas, akuntan bisa cerita tentang middle di market, atau dia bisa cerita tentang makro. Untuk agar informasi yang tersaji itu adalah dapat digunakan secara relevan untuk mengambil keputusan sehingga 3 bidang ini mencapai tujuannya masing-masing, yaitu bidang entitas, bidang pasar, dan kemudian perekonomian. Itu yang ada di benak saya pada saat ini untuk membawa IAI seperti itu. Apa yang Anda janjikan kepada akuntan?
yang akan menjadi automatically adalah anggota IAI. Jadi begini, tolong para akuntan sadar, kita kalau diam itu akan sunset. Tolong para akuntan sadar itu. Kita akan sunset. Mengapa? Kalau kita peran tentang pengambilan penyusunan laporan keuangan ansih, auditor ansih, kemudian mechanical ansih, maka semua itu akan tergantikan. Yang paling penting itu adalah mencari value added dari tiga titik ini, di mana market, di mana entitas, dan di mana perekonomian. Lalu kemudian kita memberikan peran kepada itu. Nah, sehingga saya sebagai akuntan, rekan-rekan akuntan punya profesi yang sustainable. Artinya apa sustainable itu? Dari sisi wealth terjamin karena apa yang dia lakukan itu memang dibutuhkan karena memang dia menambah value added. Sekarang itu kan semua bisnis yang menambah value added kan. Yeah. Itu teori sederhana dari makin bisnis. Tinggi makin besar dapatnya. Ya. Jadi tinggal kita mencari captive di value added kita itu seperti apa, maka kita akan digunakan. Ya. Nah, saya rasa profesi akuntan tidak tergantikan dalam konteks yang saya sebutkan tadi, tidak akan tergantikan dalam konteks yang kita sebutkan asal kita sadar tadi. Jadi kita misalnya, kita cerita akuntan pendidik yang ada di bawah IAI sekarang. Ya kita ubah bisnis proses pendidikan. Ya. Kalau saya belajar bahasa Inggris, ya kita dulu di Shalendra, belajar bahasa Inggris 30 tahun yang lalu, tidak sama dengan belajar bahasa Inggris yang sekarang. Tidak sama, sangat tidak sama. Itu ilmu dasar, mengalami pengembangan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok kalau belajar accounting sama? Ya, itu satu hal. Jadi untuk akuntan pendidik, reshaping lah, harus carilah ini proses-proses mana yang berguna, karena kita harus kembali lagi kepada model pengambilan keputusan, pemahaman terkait dengan ilmu akuntansi, asumsi dasar. Lalu carilah mana-mana bisnis proses yang kira-kira captive. Misalnya, Boya dibentuk akuntan forensik yang sudah banyak sekarang ini, dipadukan dengan IT, dipadukan dengan data science, dipadukan dengan ini, sehingga bentuk formulasi kemampuan akuntan itu menjadi komprehensif dalam membantu perusahaan dalam model A, perusahaan dalam model B, perusahaan. Itu satu. Kemudian akuntan pajak misalnya, yang bidang perpajakan. Nah, yang namanya ilmu tentang perpajakan itu stakeholdernya dua, pembayar pajaknya sama penerima pajaknya. Tinggal difikirkan bagaimana model yang mudah untuk orang membayar pajak dan yang menerima pajak dalam konteks yang cukup. Ya, saya jelaskan begini Pak Helmi. Saya memeriksa Kementerian Keuangan lama. NPWP, jumlah NPWP beberapa tahun yang lalu itu sekitar 49 juta jumlah NPWP. 49 juta NPWP kalau saya tidak salah. Dari 49 juta NPWP itu, yang menyampaikan tax return-nya, SPT mungkin sekitar separuhnya, ya, sekitar 15 atau 20 juta. Ini road-nya, kasarnya. Pertanyaannya, berapa yang bisa diperiksa oleh Dirjen Pajak? Ini menarik lagi. Yang diperiksa oleh Dirjen Pajak, itu paling cuma belasan ribu sampai puluhan ribu aja. Dari 10 juta yang menggunakan SPT tadi. Berarti ada yang karena kita self-assessment, ada yang rely on bahwa kebenaran ini dianggap benar. Yeah. Pertanyaannya, siapa yang menjamin itu dianggap benar? Kalau kita bilang yang nyusun SPT yang dianggap benar, kita anggap benar yang nyusun SPT, dia nggak independen. Yang nyusun SPT nggak independen. Sebagaimana kenapa ada teori audit, karena yang nyusun laporan keuangan itu dianggap tidak independen. Pasti dia cenderung mengecil-ngecilkan. Nah, siapa yang independen? Ya akuntan pajak yang misalnya bertanggung jawab secara profesi di dalam proses penyusunan itu. Misal, ya, kita sampaikan kepada pemerintah, Mbok ya, SPT itu harus mendapat approving atau kodifikasi dari orang akuntan yang memahami pajak, akuntan pajak. Sedemikian rupa sehingga apabila dalam suatu hal waktu tertentu nanti ada yang salah terhadap proses ini, kita bisa minta pertanggungjawaban orang.
bukan corporate, orang profesi. Dia yang harusnya bertanggung jawab. Ekspektasi saya seperti itu. Di sisi lain bisa juga kita terapkan untuk membantu UMKM dalam menyusun tax return yang benar, sehingga data makro ini jadi bagus. Jadi mimpi besar saya dengan mengaktifkan IAE ini adalah, ini kan bagaimana cara kita mengambil keputusan di perekonomian itu apabila kita bermain-main di data makro sebenarnya. Data makro kita itu, bagaimana sih bentuk data makro ini terbentuk. Kebetulan saya pernah memeriksa Badan Pusat Statistik, jadi saya sedikit banyak memahami bagaimana data makro kita terbentuk. Kalau data makro kita dominan terbentuk karena survei, bukan karena sistem, maka itu tidak akan bisa menghubungkan antara real transaction, kejadian sebenarnya, dengan report. Hanya akuntan yang bisa melakukan ini. Karena akuntan itu bergerak dari source of original entry, transaksinya sama data reportnya. Nah, kalau kita kumpulkan semua report ini yang sudah di-approve oleh profesi accountant, at least dia menggaransi ini, maka ekspektasi saya kita memberikan kepada government, kepada pengambil keputusan data makro ini loh, real datanya, berdasarkan informasi kami para akuntan ini dalam profesi, yang bertanggung jawab secara profesi. Dan itu menurut saya baik dalam konteks dibuatkan sistemnya. Cuma harus ada, karena harus ada yang meng-empower. Misalnya, siapa sih yang lebih membutuhkan dalam konteks ini? Misalnya government harus meng-empower. Atau misalnya OJK dalam konteks pengawasan industri keuangan, OJK harus meng-empower. Atau central bank dalam konteks aliran uangnya, maka central bank harus meng-empower. Jadi karena cita-cita saya itu ke perekonomian, setelah jadi, maka yang dihubungi itu 3 organisasi ini. Kita akan cerita sama Kementerian Keuangan apakah buy-in, kita akan cerita kepada OJK apakah buy-in, kita akan cerita kepada Central Bank apakah mereka buy-in dengan model ini, begitu. Nah, kalau itu jadi, diharapkan everybody happy. Oke, pertanyaan terakhir. Program apa yang ditawarkan oleh Pak JP sehingga para akuntan yang punya hak pilih memilih Pak JP? Program kepada para akuntan direct yang sedang milih. Jadi pertama, ya kan yang sedang milih kan mewakilin akuntan yang lain lah, ya kan? Seluruh akuntan. Iya. Saya begini, saya mengelompokkan aktivis accountants dulu ini, aktivis akuntansi ini. Pertama begini, menurut saya sih terlalu kecil dari total jumlah akuntan. Total jumlah akuntan. Nah, itu sebaiknya dikumpulkan lagi. Sehingga gerakan ini masif, bukan cuma akuntan yang aktif di organisasi saja, begitu. Jadi posisinya sebaiknya masif. Jadi dikumpulkan lagi, kita cerita lagi, kembalikan lagi marwah akuntansi. Kita kembalikan lagi marwah akuntan. Nah, untuk mereka-mereka ini, maka apabila program yang saya pikirkan ini jalan, maka pertama accessibility mereka akan lebih mudah. Accessibility. Kenapa? Accessibility akan melihat mana peluang dari akuntan publik, mana peluang dari akuntan kantor jasa akuntan, mana peluang dari akuntan pendidik, akuntan pajak, itu akan lebih mudah karena saya membawa ini ke konteks makro, bukan konteks corporate satu-satu. Jadi sehingga kita bisa melihat, oh sebenarnya begini gambaran besar di Indonesia. Mungkin dengan begitu malah timbul kebutuhan yang lain. Akuntan yang analis, akuntan yang sifatnya yang sekarang ini lagi banyak ini tentang fintech dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa muncul dengan kebutuhan yang lain. Ekspektasi saya akan membawa pemilih, membawa akuntan lah, bukan ke titik yang seperti itu. Ya, dengan ini memerlukan kerja bersama yang sifatnya masif dan memerlukan pemikiran bersama, baik itu di level pusat maupun di level daerah. Karena apa? Semakin lama orang semakin muncul post-truth namanya. Orang sudah tidak percaya lagi dengan fakta karena adanya distorsif informasi, maka orang mengabaikan informasi yang diberikan meskipun informasi itu muncul dari otoritas, misalnya begitu. Jadi peran akuntan ini, kita harus menjaga profesi, menjaga etika profesi, menjaga standar, kemudian menjaga bisnis proses sedemikian rupa sehingga orang percaya lagi kepada data. Orang percaya kepada data gitu. Saya berpikir seperti itu dalam jangka menengah. Pak JP, terima kasih. Sukses
Saya pikir Anda lakukan ini adalah untuk kepentingan profesi dan untuk kepentingan Ikatan Akuntan Indonesia. Simak juga bagaimana visi, misi, program yang disampaikan oleh kandidat satu lagi, yaitu Bang Ardan Adi Berdana. Kita jumpa lagi dengan saya dalam acara ini dengan tamu-tamu hebat selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.